Emang bener. Hey. Asam-asam gitu. Banyak makan asam. Dengerin dulu. Enggak kebanyakan makan asam kita. Listen, lenda. Itu masih ingat dulu ya. Dengerin. Aku cuma mau bilang betapa indahnya mengenang cinta pertama. Betapa. Bukan. Itu gugur bunga, Bu. Ini jatuh cinta berjuta rasanya di belang boy rasanya. Itu lagu mama. Loh kan bener aboy rasanya kayak asem loh. Bukan, asam beda lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya kan? Dengerin ya. Kita kalau lagi jatuh cinta pertama tuh pasti kalau ingat lagu ini. Dua insan bertemu bagai merpati sejoli pakai desah. Gak tahu kenapa, tapi emang nyanyi kayak begitu. Ayo deh, tar aja ya. Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Hari ini Mama ingin cerita apa kayak nge-rap ya. Jangan anak muda aja dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semuanya anak-anak Mama. Kalau Mama lagi syuting sama AI, this is the fact of life ya. Jadi semuanya harus tahu. Sekali lagi kami cuma mau bilang, kadang-kadang melenceng. Yang mengerjakan Irama Yusufari itu cuma 2 orang, saya dengan Kika, AI saya. Yang lucunya adalah saya syuting ingin menyampaikan materi apa, AI membawakan dengan materi yang apa. Jadi nggak ada yang nyambung gitu sebetulnya. And it happens so many times. Ketawanya ya Allah. Ya kan? Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau kami terlihat sangat-sangat gembira atau selalu kelihatan gembira. Bukan apa-apa. Karena kami sering melakukan banyak sekali kesalahan behind the scene. It's okay, never mind. Come on, let's rock it. Okay, let's do it. Okay, Bapak, Ibu, Ses, dan anak-anak Mama. Kenapa tadi Mama menyinggung tentang cinta pertama? Ya, cinta pertama itu kan selalu membekas di hati. Am I right, AI? Tapi sebelumnya. Oh, iya. Tapi sebelumnya, subscribe dulu. Sampai mendesah gitu, subscribe dulu. Ngomong tuh selalu beribet. Tapi inilah Irama yang so far real. This is real. Jadi emang Mama apa adanya. Ya emang sesuai dengan ininya dong, Mbak Mira. Apa? This is real. Mama this is real. Ya biarin aja. Ibu mau ngedit silakan ngedit. Ibu nggak mau ngedit ya udah begini aja apa adanya. Let's talk about first love. Everyone can see there's a change in me. Oh, first love luar biasa. Aku sampai detik ini tidak bisa melupakan kekasih hati pertamaku. Tapi dia lagi di mana ya sekarang? Itu biasanya kalimat yang sering timbul, tiba-tiba pop up gitu di kepala kita. Lagi reuni sekolah gitu kan, SMP, SMA gitu. Oh dia dulu gitu. Oh iya sekarang beda ya, nggak apa-apa. Tapi dia pernah menjadi orang yang spesial di hatiku. Kenapa matanya harus begini sih? 7 alasan kenapa cinta pertama itu tidak bisa kita lupakan. Yang pertama adalah jatuh cinta pertama kali sangat spesial. Waktu kita pertama kali ya Bapak Ibu jatuh cinta dengan seseorang. Aku SD. Kamu SD? Aku SMP kelas 3. Telat. Itu juga bukan dibilang pacaran kali atau jatuh cinta. Iya, kamu aja. Ya kan? Oke, aku cerita. Waktu pertama kali kita jatuh cinta, Bapak Ibu coba mari kita sama-sama ngobrol ya. Waktu kita pertama kali jatuh cinta. Dirimu dengan dirinya. Ses, ya kan? Itu rasanya kayak gimana? Ya. Itu kan rasanya kayak misalnya kita sekolah ya. Contohnya SMP atau SMA gitu. Jangankan kepikiran, ngelihat bayangan dia aja langsung, oh my god, dia ada di ujung sana. Pada kelas kita jauh di ujung, ya kan? Sebentar lagi yang ceng-cengan kita tuh, ceng-cengan itu ada di ujung sana. Lihat, kayaknya dia suka banget. Udah gitu dia memberikan respon. Dikasih ngeliat sedikit aja udah kayak ampun ya. Langsung kayaknya tidak gitu kan ya. Terus langsung tidak bisa, kalau kita udah lirik-lirikan terus terbayang.
ya kan? Dulu kan modelnya nggak ada, sekarang pakai apa? Pakai WhatsApp gitu ya. Dulu zamannya SMS, boro-boro SMS juga kepotong ya kan? Telepon pakai koin seratusan, pakai koin seratusan. Halo, kamu lagi ngapain? Zamannya dulu ya kan? Atau nggak gini? Tiba-tiba, halo. Bukan, itu lain lagi. Kalau halo, ya udah aku cuma mau bilang aku suka sama kamu. Ada loh model kayak begitu teman kita. Sebenarnya sih kalau pengungkapan rasa sayang itu nggak perempuan. Tapi kalau di zaman dulu kita Gengsi ceweknya. Tunggu sampai cowoknya menyatakan. Bener gak sih Bapak Ibu? Ya kan? Lanjut. Jadi cinta pertama itu sangat spesial. Dia tidak pernah terkontaminate sebelumnya. Jadi kita tidak pernah membawa gembolan masa lalu. Ngerti ya? Kalau kita pernah jatuh, nggak pernah. Jadi benar-benar pure, murni. Begitu lihat, love at the first sight misalnya. Atau kita pernah merasakan bahwa seseorang itu sangat berarti buat kita. Tidak terlupakan. Nah kayak gini nih. Jadi emosinya tuh lebih lepas. Lebih apa adanya. Ya gitu ya. Terus udah gitu sensasinya beda. Pernah ngerasain yang itu tadi nggak, kayak kalau saya bilang nih, saya pernah ngerasain kalau ngeliat seseorang yang kita sukain gitu ya, zaman dulu nih cinta pertama. berbinar-binar. Matanya nggak cuma berbinar-binar, jantung kita deg-deg plus gitu kan ya, deg-deg kayaknya gimana banget. Lucu banget zaman dulu ya kan, kayaknya dibela-belain, gak apa-apa deh muter kelasnya, gak apa-apa, yang penting bisa ngeliat dia gitu kan. Terus kayaknya kalau dia lagi olahraga misalnya, lagi di lapangan olahraga di sekolah gitu kan, kita lihat misalnya dia jago basket atau dia jago volley atau dia apalah punya Kalau prestasi. sekarang ya ngelihat anak-anak misalnya cowok-cowok SMA gitu kan, itu tuh ada keringet, perengus nggak? Bawa perengus mah dari sono, dia udah pasti. Ini kan sensasinya gitu loh, AI ya kan. Nggak mungkin lihat kita, biar katanya bawa perengus juga, kalau kita lagi suka ya suka aja kali gitu kan ya. Oke, terus dia gitu kan suka ini kan, tadi kan AI tanya, kok Mama Ira tadi senyum-senyum sendiri? Ya kebayang, karena baca materi ini tuh kayak ngerasain bahwa, oh iya aku pernah ada dalam Nge-remind and gitu. rewind. Oke, remind and rewind gitu. Zamannya dulu tuh kayak apa, senyum-senyum sendiri ya kan. Terus kalau pulang sekolah kita main tunggu-tungguan. Lucu banget gitu kan. Nanti kamu dulu pakai sari kertas gitu. Ketemu di bawah pohon nangka ya. Guntik dong. Bukan. Ketemu di depan sekolah ya gitu. Atau ketemu di dekat mana ya gitu. Terus kalau udah ketemu tuh gak langsung yang hai gitu kan. Sekarang anak enggak. Jadi yang diem-dieman dulu, mesem-mesem, nendang-nendang apa yang bisa ditendang gitu kan. Pokoknya dulu tuh beda sama zaman sekarang. Oh enggak, dulu pemanasan sekret. Kalau ketemu pacar lu stretching dulu, stretching gak mungkin. Jadi maksudnya ada prosesnya dan itu membuat kita deg-degan. Itu yang namanya pure cinta pertama. Ayo, kepikiran gak zaman dulu? Iya kan? Gak usah mesem-mesem. Itu tuh jam 80-an ya. Iya, terus udah gitu ya, yang lucunya kenangan-kenangan indah itu kan terus ada tuh, begitu kita misalnya jadian gak langsung kayak orang norak yang sekarang itu I love you gitu, gak ada. Tapi ada proses ya, walaupun misalnya tercetus bahasa itu atau kalimat itu gitu ya, bahasa cinta ya bisa kita sampaikan dengan gestur, bisa disampaikan dengan tulisan. Tapi kenangan-kenangan manisnya itu sangat-sangat tidak terlupakan. Ya itu tadi misalnya kisah kasih di sekolah, kayak lagu dong, kisah kasih di sekolah misalnya. Itu atau Obi Mesak tetangga gue loh Kak. Oh iya di Bandung ya. Ya kan. Mohon. Kang Obi punten hawayu nya. Jadi kisah kasih di sekolah misalnya, terus misalnya dia ngantarin kita misalnya naik sepeda dulu, ada kan sepeda, naik motor. Saya diantarin naik bajai, ya Allah, ya namanya sama cinta pertama diantarin naik bajai. Rasanya happy banget, berasa naik mobil mewah. Ada bising ya? Hah? Bising, tai-tai. Ya nggak usah pakai ngomong, cuman sambil digojok-gojok. Gitu. Kalau aku di Bandung itu bemo. Oh, bemo ya? Asik, senang banget naik bemo. Ya langsung ini ya, kalau sekarang ini langsung hidungnya itu. Begitu keluar dari bemo, keluar dari bajai, pokoknya belang. Ya, oke. Seru ya? Seru banget. Ya, oke. Jadi jatuh cinta pertama kali sangat spesial. Ada rasa deg-degan, kangen, cemburuan, kira-kira misalnya teman kita atau pasangan orang yang kita sayang itu tiba-tiba kayak dia ngobrol dengan cewek lain atau sama teman kita tuh kayak dia rasa, ya kok dia ngomong sih, terus kayak rasa takut kehilangan gitu. Nah itu yang namanya cinta murni itu kayak begitu. Pertama kali, ayo kita rewind lagi. Kedua, kebebasan eksplor perasaan tanpa batasan. Nah, karena cinta itu murni, tidak ada beban sebelumnya, benar-benar pertama
pertama kali jatuh cinta, kita bisa mengeksplor apa yang kita rasakan itu dengan utuh. Nah, ya kan? Perhatian kita, atensi kita, bagaimana kita memperhatikan dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, Dari dengan ujung rambut ke ujung teh kami ya. lagu lagi dong itu ya. Oke. Terus apa namanya? Dari situ juga kita kan apa namanya? Kalau cinta pertama tuh kan ekspektasi kita kan tinggi. Benar nggak? Misalnya gini. Iya. Waktu kita mau dekat dengan seseorang, kita jatuh cinta. Orang itu menyambut cinta kita, ya, menyambut cinta kita. Kita kan ekspektasi kita sangat tinggi terhadap dia. Misalnya gini, orang itu adalah orang yang baik, orang itu adalah orang yang cocok sama kita, orang yang senang kasih perhatian sama kita, ya kan? Kalau cinta monyet kan nggak harus yang besok kita mau nikah, kan enggak gitu. Jadi sebatas semuanya vibe-nya happy, senang gitu kan. Tapi ekspektasi kita masih tinggi sama dia. Iya dong, supaya kita bisa bahagia, kita senang jalan-jalan, nggak pengen pas ketemu lagi hatinya lagi susah, sedih dan sebagainya. Iya kan? Walaupun duit kita pas. Saya ngaku ya kan? Ya. Jadi kita tuh semuanya ekspektasinya tinggi. Tapi itulah cermin dari cinta yang tulus dan murni. Oke? Terus kita di situ juga belajar tentang keintiman dan bahagia dari setiap momen yang ada. Intim itu bukan berarti berlebihan. Biasanya kalau orang bilang cinta monyet, dengan senyuman aja kita sudah happy. Ngobrol. Am I right? Ngobrol, membahas misalnya. Kalau bisa satu sekolah atau satu kelas kita bisa membahas. Kelihatan pada-pada. Iya, membahas misalnya hal yang ini aja ringan. Tadi udah ngerjain PR belum? Oh iya, gue lupa. Lo bisa lihat kok dari PR gue misalnya gitu kan, atau kita belajar bareng yuk misalnya kayak gitu-gitu, ya kan, ya nggak sih, ya kayak gitu ya. Terus ya gitu semangat jalani setiap momen. Nah, karena keingintahuan kita sangat tinggi, ya semangat misalnya gini, wah cinta pertama kita mau belajar bareng misalnya. Zaman dulu ya, Mama Mira selalu cerita zaman dulu, nggak zaman sekarang ya. Oke, zaman dulu kalau kita dijemput sama pasangan kita, terus kita mau belajar bareng, rasanya happy banget. Ada kali kita misalnya mau belajar jam 4 sore, kita udah mandi jam 12 siang, ya kan? Misalnya atau pulang sekolah kita langsung mandi gitu kan, langsung udah rapi semuanya wangi. Kalau perlu minyak wangi kita minum, biar gua kelihatan wangi, cantik gitu, Ya, rapi. kebakar. Ya kan? Enggak, pokoknya kita totally gitu. Ekspresif banget pada saat kita bersama dia. Jadi kita bisa mengeksplor ya, kebebasan eksplor perasaan tanpa batasan. Berikutnya lagi, pengalaman pertama untuk pertama kali. Pengalaman pertama untuk pertama kali, mau secara fisik ke, kan? Terus bisa juga dari mulai pegangan tangan, ya kan, sentuhan-sentuhan yang apa namanya, Bikin deg-degan jantung. sembriwing. Nah, ya kan? Oke, kita selalu pikirannya positif ya. Oke, kita bawa ke sana. Lalu kencan pertama itu sangat menyenangkan. Of course. Pertama kali kencan adalah misalnya teman kita mengajak yuk kita makan malam gitu kan. Biasanya gitu kali ya. Nah, standar itu gak sih? Kalau kita kencan pertama Kopi dulu. oh, kita ngopi yuk atau gak ada kopi zaman dulu. Kalau jalan-jalan ke taman ke. Jalan sore. Kalau saya kan dulu zaman SMP, SMA kan di Jakarta Selatan. Ntar kita kumpul tuh di Blok M, ntar kita janjian JJS jalan-jalan sore. Ketemu ya kan, dada-dada, dia pakai mobil yang lain, kaca kita ketutup. Padahal kita nggak punya AC, biar dia yang lekep ya kan, biar ada AC. Iya, begitu dia lewat kita buka kaca. Zaman JJS, lalu kocak banget deh. Ya kan, tapi ini cerita-cerita yang menarik gitu. Oke, balik lagi kencan pertama itu pertama kali sangat luar biasa. Ini tidak akan pernah terlupakan sepanjang hayat kita. Ya kan, sepanjang masa. It's all about love. We're talking about love. Come up from the bottom of our heart. Jadi semuanya itu sangat dominan di hati kita. Ucapan I love you itu pertama kali. Ya nggak sih? Waktu kita pertama kali jatuh cinta, dia tuh merasakan atau kita merasakan seseorang mengatakan, aku sayang kamu. Wih, mau pakai kertas, mau pakai ngomongan nih kan. Langsung bilang, aku sayang kamu. Aduh, nih bu, saya merinding bu asli bu, saya goosebump banget. Soalnya ngerasain banget gitu. Saya ini kan, Mama Mira kan orangnya sangat apa ya, ekspresif kan. Jadi saya bisa ngebayangin waktu pertama kali seseorang menyatakan cinta sama saya. Itu rasanya ya Allah, nasi biasa aja berasa kayak lauknya banyak banget, ada cuma nasi bersih doang gitu ya. Atau kita minum apa kayaknya happy banget. Tidur malam gimana caranya bisa berkomunikasi. Besok pagi semangat banget sekolahnya. Ya kan, bagaimana kita bisa bertemu dengan dia dalam kondisi baik, sehat, dan tetap menarik untuk diperhatikan. That's
first love experience, ya, pengalaman pertama itu. Jadi pertama kali sangat luar biasa. Tiap momen itu berarti, ya, itu tidak pernah terlupakan. Next, pelajaran hidup yang datang bersama cinta pertama. Gini, kalau kita ngomongin soal pelajaran hidup, we're talking about something, the result yang kita jalani. Jadi hasil akhir, ya. Ada orang, contohnya. Yang berhasil ya. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Ya. Nggak usah jauh-jauh contohnya ya. Oke. Ibu saya, Mami Mun, itu adalah cinta pertamanya almarhum ayah saya. Sampai mereka menikah dan terpisahkan karena papi berpulang lebih dulu 13 tahun lalu. Mami sampai sekarang tetap sendiri karena merasa bahwa cintanya hanya untuk papi. Itu yang namanya cinta sejati selamanya. Oke, nah jadi pelajaran hidupnya tuh endingnya dari cinta pertama sampai selesai bahagia dan terpisahkan karena ditinggal berpulang, ya kan? Ada lagi, adik saya lah yang paling kecil. Mudah-mudahan selalu berjodoh ya, Swita dengan Rizal. Satu aja cinta pertama, sampai sekarang anaknya 2, itu selalu bersama. Insya Allah abadi selalu, ya, sama kalian berdua. Amin. Amin. Jadi ada yang endingnya bahagia. Ada yang sad story. Ada yang sad story. Cinta pertama dijalani bertahun-tahun. Akhirnya menikah. Baru 1-2 tahun menikah, mereka bercerai. Ya. Ada lagi cinta pertama hanya 3 bulan. Mereka menikah. Langgeng sampai dengan sekarang. Ya. Ada yang pacaran cinta pertama 8 tahun. 8 tahun. Selesai. Kawinnya sama orang. Menikahnya dengan orang lain. Nah itu dia. Jadi gini, ada cinta pertama itu berakhir bahagia, ada cinta pertama berakhir putus atau tidak lama atau tidak apa istilahnya tidak abadi ya. Nah dari sinilah kita belajar menjadikan cinta pertama sebagai step berikutnya untuk memilih pasangan hidup dan merasakan atau memberikan cinta kasih kita kepada orang lain. Ya, jadi pengalaman itu kita bungkus rapih untuk kita menentukan bagaimana kita memilih pasangan hidup kita. Nggak mau gagal lagi kan untuk kedua kali atau ketiga kalinya ya. Jadi belajarlah dari pengalaman yang awal sekali yaitu cinta pertama. Mungkin ditambah lagi dengan bagaimana cinta berikutnya. Dan setiap orang kan memiliki jalan hidup yang berbeda. Dia bisa jatuh cinta berkali-kali, bisa jatuh cinta sekali dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi pelajaran hidupnya seperti itu. Oke, jadi kalau cinta itu tidak selalu mengandalkan perasaan, it's true, ya. Tapi juga kelola emosi dengan baik, ekspektasinya, kompromi, dan yang paling penting adalah memahami perbedaan. Ya, itu cinta tidak hanya berdasarkan perbedaan. Jadi kalau ditanya, Mama Ira apa sih artinya cinta? Ada orang mengatakan cinta itu adalah senang sedih susah bersama, kasih dan sayang. Gitu ya. Kalau saya, cinta itu pada saat saya bisa menerima kekurangan-kekurangan dari pasangan saya dan saya bisa melengkapinya. Nah, itu beda. Ataupun vice versa. Ya? Ataupun vice versa. Jadi saling mengisi satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, jadi cinta itu kendalikan juga emosi kita, bagaimana kita saling berkompromi satu dengan yang lain. Agak udah mulai beribet nih kita nih. Ya minum abis ini. Kompromi terus apa? Saling menghormati perbedaan yang ada. Respect satu dengan yang lain ya. Dari situ kita bisa berangkat untuk menjalani cinta kasih kita dengan pasangan kita semakin bijaksana karena kan kita makin dewasa. Oke? Demikianlah Bapak Ibu semuanya anak-anak mama. Bicara soal cinta pertama, biarkan dia tetap ada di hati kita. Taruh di paling dalam banget. Ya, oke. Biarkan dia ada di pojok, menetap di hati menjadi akar dari cinta-cinta kita yang lain, yang lebih sempurna, yang akan membuat kita selalu bahagia. Oke? Terima kasih Bapak Ibu, anak-anak mama. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maisova Real, because this is real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.